Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari nunggu sesuatu yang spesial, konten kali ini khusus bagi yang awam komputer ya. Yang udah paham mau nonton boleh banget. Apalagi di share, apalagi pas nge-share nge-tag temennya. Terus temennya tag temennya lagi. Jadi viral kan ya. Ngarep bos. Ya apa? Ya ngarep lah. Makin tinggi view channel, makin terbang ke angkasa. Amin. Salah satu yang mungkin banyak orang bingung pas rakit PC yaitu pas mau pasang kabel mengkabel. Terkhusus kabel front panel nih, udah kecil tempatnya di pojokan, mana sempit lagi. Ayo, jangan mikir kemana-mana. Tapi tenang ya, saya bakal jelasin semua kabel yang bakal dicolok di motherboard. Nggak cuma kabel front panel doang nih, semuanya. Biar kalian benar-benar paham pemasangan kabel dari power supply, casing, ataupun kipas dan kabel SATA di motherboard. Di sini saya pakai motherboard Biostar B650MP E Pro yang tergolong kekinian. Pastinya ada colokan 3 pin RGB, USB 3.0 ataupun USB Type-C. Tapi ingat ya, nggak semua motherboard punya colokan yang saya sebutin ini. Karena umumnya yang ada di motherboard entry level yaitu colokan USB 3.0. Sedangkan 3 pin RGB dan Type-C ini kebanyakan di motherboard yang punya harga ya rada lumayan ya. Tapi nggak masalah sih ya. Ya kali pas pertama ngerakit PC sendiri kebeli spek super duper dewa. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Pertama, kabel power supply ke motherboard. Umumnya hanya 2 konektor power supply yang dipasang di motherboard. Walaupun ada tambahan lagi nih kalau kalian pakai motherboard kelas tinggi yang mana pakai 2 konektor EPS 8 pin. Tapi kita ambil yang umum aja deh. Dimana di motherboard ini punya satu konektor 8 pin prosesor. Atau ada juga yang konektornya masih 4 pin. Nah, tempat konektor 4 atau 8 pin ini biasanya ada di pojokan kiri motherboard. Bentukannya bisa dilihat di video ya. Oh ya, jangan sampai salah ya karena konektor VGA juga pakai yang 8 pin. 6 pin plus 2, sedangkan kalau CPU itu 4 plus 4 pin. Disinilah letak bedanya. Kalau salah colok bos, modar motherboard atau power supply-nya. Buat pasangnya tinggal sesuaikan klip pengunci yang disamain dengan tonjolan atau apa sih ya namanya di konektor itu. Tinggal kalian tancepin aja sampai ke kunci dan sampai bener-bener rapet. Lah terus gimana coba kalau colokannya yang 4 pin? Ya tinggal dicopot konektor 4 pin di sebelah kiri ya kalau lihat di video, dan tinggal tancepin aja colokan di sebelah kanan. Gitu aja kok repot. Kedua, konektor 24 pin. Kalau dulu sih ada motherboard pakai konektor 20 pin ya, dan kalau sekarang udah nggak lagi. Umumnya cuma 24 pin. Nah, posisi konektor ini ada di sebelah kanan motherboard. Pastinya buat nyesuaiin kabel manajemen. Untuk penguncinya juga ada di sebelah kanan konektor nih. Tinggal kalian pasin aja klip pengunci di konektor sama di motherboard. Kalau udah tinggal kalian tekan sampai semuanya rapet ya. Intinya jangan sampai renggang ya, rapet serapet-rapetnya. Di casing, ini umumnya ada 3 jenis konektor yang mesti dipasang. Pertama, konektor front panel nih, macam reset, power, HDD LED, power LED, plus dan minus. Terus USB 2.0 dan audio. Tapi ada juga tambahan USB 3.0 atau bahkan USB Type-C. Kita pasangkan yang paling mudah aja dulu nih, yaitu audio. Nama konektor ini di motherboard Biostar adalah F audio atau front audio. Jumlah pinnya ini ada 9, 01 nih. Dan cara pasangnya tinggal dicocokin aja di konektor yang nggak ada lubangnya. Dan yakin sih ya, kebalik juga nggak bakal masuk nih. Kalau udah masuk ya dorong aja pakai perasaan. Lanjut USB 2.0. Namanya di motherboard ini FUSB atau front USB. Umumnya ada 2 colokan di motherboard. Ya terserah nih mau dicolok di mana, yang satu atau kedua. Dan jumlah pinnya ini sama dengan audio ya. Cuma beda posisi pin yang kosong doang nih. Yang mana pin kosong itu ada di pojok kanan bawah. Tinggal dicocokin dengan konektor yang nggak ada lubangnya, terus pasang seperti memasang front audio. Aduh, ini kamera gagal fokus lagi, kurang duit kali ya. Maaf, itu saya. Konektor USB 3.0. Posisi konektor USB 3.0 ini umumnya ada di sebelah kanan motherboard. Tapi ada juga yang naruhnya di bawah motherboard. Bahkan ada juga yang naruh di tengah nih. Ya intinya terserah mereka yang buat motherboard ya. Buat pasangnya gampang kok. Di konektor ada benjolan
atau tonjolan ya. Terus kalian lihat juga di konektor yang di motherboard itu ada bagian lubang di frame kotaknya. Terus tinggal dicocokin dan tancepin aja. Kemudian konektor USB Type-C. Kalau kalian perhatikan di konektor ini berbentuk huruf L. Ya mirip konektor SATA sih ya. Tinggal kalian sesuaikan dan tancepin juga. Terakhir konektor front panel. Kalian bisa lihat di video namanya di motherboard ini F-panel ya. Di sini ada tulisan HDD LED, reset, on atau off sama P-LED. Pertama kita pasangkan HDD LED terlebih dahulu. Posisi tulisan ini di bawah ya, tinggal tancepin aja. Sebelah HDD LED itu reset, tancepin lagi dan tulisannya di bawah juga. Di atas reset ada power LED plus dan minus. Yang plus ini di awal dan sebelahnya itu minus ya. Posisi tulisan ada di atas. Lanjut tancepin. Terakhir power LED atau tombol on off. Ini di sebelah power plus minus atau di atas reset ya. Dan tinggal ditancepin. Gimana? Simpel kan ya? Ayo, penting gak nih? Penting dong. Salah satunya power kipas 4 pin prosesor. Ini kalau nggak dipasang, PC kalian bakal ngambek. Atau bisa aja jalan tapi kepanasan alias overheat. Dan akhirnya crash. Umumnya konektor kipas 4 pin ini ada di bagian atas motherboard. Namanya sih kalau di sini CPU fan. Kalau kalian lihat di sebelah CPU fan ini ada CPU optional. Nah ini bisa juga untuk kipas casing atau liquid cooler. Buat cara pasang dua konektor ini samaan sih ya. Tinggal sesuaikan aja bentukannya dan tancepin. Mudah pakai banget. Hal ini juga berlaku untuk sys fan atau sebutan lainnya case fan ya. Nah khusus sys fan ini tergantung motherboard. Ada yang banyak banget nih colokannya, ada yang cuma sebiji doang. Ya macam motherboard Biostar ini yang total colokan 4 pin power fan-nya ada 3. CPU fan, CPU optional, dan sys fan. Dan setelah ini apalagi coba? Yap, kabel SATA hard disk atau SSD. Dan ini pun mudah pakai banget ya, tinggal kalian sesuaikan konektor L di SATA-nya dan tinggal tancepin ke konektornya. Untuk port SATA ini posisinya kebanyakan di samping atau di bawah motherboard. Atau ada juga yang nyeleneh nih, posisinya di tengah-tengah motherboard. Sorry nih, hampir kelupaan. Satu lagi nih ya, colokan 3 pin RGB. Dan colokan ini tempatnya suka-suka yang buat motherboard ya. Ada yang di atas, ada yang di samping, ada juga yang di bawah. Dan kebetulan di motherboard Biostar ini posisinya ada di atas. Dan ini juga simple pakai banget nih buat pasangnya. Kalian tinggal lihat satu pin kosong di motherboard dan samain dengan konektor 3 pin yang ada di kipas atau perangkat RGB-nya. Lanjut tancepin. Nah sampai di sini gimana? Apakah kebingungan cari duit? Alah, cara pasangnya, sekiranya masih ada yang kurang paham, lanjut aja di kolom komentar. Insya Allah nih, 1 kali berapa jam bakal saya bales. Bukan 24 jam bos. Gimana sih ya? Kalau mau ngomong 24 jam, kadang saya lupa bales, kadang nggak sempet, atau malah ketutupan sama komentar yang lain. Ya intinya saya usahakan segera membalas setiap komentar yang kalian tuliskan. Oke guys, semoga tutorial yang mungkin kurang memuaskan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian dan keluarga. Alah, macam apa sih? Tapi intinya semoga bermanfaat ya. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nih, bantu channel saya menggapai mimpi. Caranya ya tinggal pencet tombol subscribe. Kalau belum ya, tombol lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya.